Apalagi kita di Bali harus bangga menjadi salah satu pewaris kebudayaan leluhur kita yang ada abad ke-9 di Jawa, abad ke-11 zamannya Teguh Darmawangsa, abad ke-13 zamannya Kertanegara, zamannya Majapahit, abad ke-14 sampai dengan abad ke-16. Semua terakumulasi di Bali sekarang. Kita bangga mewaris itu, dan kita harus mampu mengkontekstualisasi warisan-warisan itu dalam situasi kekinian. Salah satu dalam Menawar Dharma Sastra adalah pemimpin itu tidak akan menjadi senang oleh rakyatnya, tetapi pemimpin akan senang kalau rakyatnya bahagia. Kan dalam berbagai susastra, tugas pemimpin itu adalah kesayan ikang, papo, nahan, prayojana. Kita hafal semua itu, tapi apakah sudah kita laksanakan nilai-nilai yang ada? Jadi pemimpin itu tadi Jero menyebutkan Ramayana, ada juga di sana inakaning buana kabeh. Jadi tugas pemimpin adalah membuat dirinya bermanfaat bagi dunia keseluruhan, gitu. Om Swastiastu, Sawitra Balining, mugi sami pada kena rahayu, kecunduk malih, sana mungkin untangnya nganenin ini kepemimpinan, terutama kepemimpinan di Bali, kepemimpinan dalam konteks agama Hindu. Seperti apa sesungguhnya? Tentu kita menginginkan seorang pemimpin adalah yang bisa diterima oleh semua pihak. Katakanlah misalnya di agama kita, di agama Hindu, ada itiasa bagi kepemimpinan Sang Dasarata, itu kan memang sudah terkenal. Beliau ahli Weda, kemudian ahli pemerintahan. Di samping itu juga bakti kepada leluhurnya, dan juga Tarmo Lupeng Pitra Puja dan masih tesira Swagotra kabeh. Jadinya itu secara garis besar pemimpin ideal yang seharusnya ada. Kita harus sadari dari pemimpinlah kemana akan arah masyarakat kita. Ini tidak jauh bedanya dengan seekor ular, kemana kepalanya kesanalah ekornya, kemana pemimpinnya kesanalah rakyatnya atau krama. Dan juga kita juga sering mendengar ungkapan-ungkapan bahwa dalam ikan itu busuknya ya mulai dari kepala. Oleh karena itu, mari kita perdalam lagi terkait dengan kepemimpinan, terlebih-lebih akan hajatan politik pilkada. Mari kita dengarkan bersama dengan narasumber yang luar biasa. Jadi beliau seorang akademisi, seorang juga birokrasi dulu, dan yang paling istimewa beliau seorang sulinggih. Jadi seperti apa konsep kepemimpinan Hindu di Bali utamanya? Om Swastiastu, Ida. Om Swastiastu, Jero. Titiang kengin pisan, sangat ingin sekali tahu seperti apa konsep kepemimpinan dalam konteks Hindu, terutama Hindu di Bali. Dulu sudah. Suksemo, Jero. Om Swastiastu, semeton Balining. Bicara soal kepemimpinan memang selalu sangat menarik dan tidak pernah habis-habisnya. Karena kemajuan sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh pemimpin itu sendiri. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya ingin disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan tidak terkandung maksud memuji atau memojokkan salah satu pihak ataupun memberikan hal-hal yang mengarah pada satu atau lain pihak. Saya hanya berbicara berdasarkan susastra, dikaitkan dengan situasi kekinian atau kontekstualisasi terhadap teks
yang kita ketahui. Kepemimpinan dalam agama Hindu itu sudah bicarakan sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Bahkan sebelumnya. Sebagaimana bisa kita lihat dalam Itihasa Ramayana. Nah kemudian kalau kita lihat Ramayana kemudian disadur lagi ke dalam Menawa Dharma Sastra, itu sangat dipopulerkan bahwa seorang pemimpin harus mengikuti sifat-sifat kedewataan daripada alam. Bagaimana sifat matahari atau Dewa Surya, bagaimana sifat hujan atau Dewa Indra, bagaimana sifat laut atau Dewa Baruna, bagaimana sifat bulan atau Dewi Chandra, dan seterusnya yang ada 8 yang disebut dengan Astabrata. Tetapi meskipun dibuat sekian ribu tahun yang lalu, menurut Titiang, konsep-konsep ini tetap masih sangat relevan saat ini. Sebagaimana namanya Balining, Titiang akan mencoba mengajak teman-teman semua untuk berpikir secara ning, secara jernih, tanpa ada motivasi-motivasi lain di balik itu. Pemimpin yang baik untuk masa kini adalah pemimpin yang bisa menjadi contoh dalam berperilaku. Dalam konsep niti sastra disebut dengan ambeg parama arta. Ambeg parama arta itu bisa menjadi contoh dan tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang boleh dikesampingkan sementara. Dalam teori modern, seorang pemimpin harus bisa mengutamakan yang utama. Jangan sampai mengutamakan yang remeh-temeh, melupakan yang utama. Ketika kita berbicara ambeg paramarta, maka seorang pemimpin itu haruslah seorang pemimpin yang mempunyai visi ke depan. Berpikir 10 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun ke depan. Bukan hanya berpikir soal here and now yang sekarang, apalagi kalau sampai berpikirnya hanya sekedar nyenang-nyenangin masyarakat dengan kesenangan semu yang sifatnya sementara. Benar bahwa seorang pemimpin itu harus membahagiakan, mensejahterakan masyarakatnya. Tapi yang dimaksud bukanlah kebahagiaan semu yang sifatnya sementara dari seorang pemimpin yang populis. Yang diperlukan adalah visi ke depan, kemana Bali mau dibawa kalau itu di Bali, atau kalau di kabupaten, kemana kabupaten mau dibawa, dan bagaimana cara membawa itu. Itu yang sangat penting dilakukan. Ini adalah kontekstualisasi daripada Astabrata ataupun dari Catur Kotapaning Dropati ataupun dari Dasa Kotapaning Prabu. Semuanya ada di sana, konsepnya sama bahwa seorang pemimpin harus menjadi contoh bagi masyarakat yang dipimpin. Luar biasa, Funiki. Jadi kepemimpinan Hindu yang paling menonjol itu sampaikan tadi adalah Astabrata. Astabrata. Ribuan tahun sudah dicetuskan oleh para leluhur kita, para rakawi kita, ya. Dan sampai sekarang seperti apa yang disampaikan tadi masih relevan, masih anut kan ya. Nah niki barangkali biar ada pemahaman yang klop, mungkin bisa diuraikan satu-satu atau seperti Nabi beres satu. Astabrata itu ada 8, mulai dari Indra, Yama, Surya, Chandra, Anila, Kuera, Baruna, dan Agni. Jadi 8 itu. Mari kita lihat beberapa contoh. Jangan, tidak perlu semua karena masalah waktu. Contoh misalnya Surya Brata.
Matahari menyinari alam dengan seadil-adilnya, siapapun disinari tanpa memilih tempat, tanpa memilih waktu. Siapapun pasti mendapatkan sinar yang sama, yang artinya seorang pemimpin itu harus mengutamakan keadilan dalam melindungi rakyatnya. Secara real, misalnya, siapapun terpilih besok sebagai bupati, sebagai gubernur, maka bukan saja harus membela mereka yang memilih, melainkan membela juga, melindungi juga mereka yang tidak memilih sekalipun. Kalau kemudian kita lihat Yamabrata, itu betul-betul harus melaksanakan keseimbangan antara pemberian penghargaan dengan penghukuman, reward and punishment, tanpa harus tebang pilih. Siapapun kalau memang bersalah dibina dan diberikan sanksi sebagaimana mestinya. Mereka yang perform harus diberikan penghargaan sebagaimana mestinya. Siapapun dia, apakah dia lawan politik ataukah dia itu pendukung. Jadi ini yang dimaksud bahwa seorang pemimpin harus mengikuti brata-brata atau sifat-sifat dewata yang ada dalam Asabrata. Demikian juga misal kita lihat Baruna Brata, laut. Kita harus belajar dari alam bagaimana sifat laut. Laut itu meskipun dimasuki beberapa aliran sungai yang berisi sampah, tetap saja laut itu suci. Tidak ada orang mengatakan laut itu sebel, tidak ada. Jadi pemimpin harus menerima apapun dari masyarakat untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan sehingga kembali pada keharmonisan. Yang tidak kalah pentingnya ada Kuera Brata. Kita tahu Kuera itu adalah dewa bendahara keuangan. Kuera. Pemimpin dimanapun pasti mempunyai sumber daya yang terbatas. Oleh karena sumber daya terbatas, finansial yang terbatas terutama, maka pemimpin harus bisa merencanakan mana hal-hal yang strategis, mana yang hal-hal yang bisa dinomorduakan. Kembali kepada Ambeg Paramarta. Sebagai contoh, kita harus belajar dari berbagai negara maju kalau kita ingin maju. Mengapa Jepang maju? Mengapa Korea maju? Mengapa Singapura maju? Dari berbagai indikator. Apakah karena mereka kaya dengan sumber daya alam? Tidak. Apakah karena kaya dengan sumber daya budaya? Tidak. Tetapi apa yang membuat mereka maju? Yang membuat mereka maju adalah pendidikan dan disiplin. Pendidikan dan disiplin. Ketiga negara itu sangat disiplin dalam perilaku kehidupan sehari-hari dan sangat maju dalam pendidikan. Nah, oleh karena itu semestinya rakyat Bali memilih pemimpin yang mempunyai visi atau mempunyai program-program untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kehidupan rakyat. Dan ini sangat sesuai dengan Bhagavad Gita, Niti Sastra, maupun Sarasa Muscaya, bahwa teman terbaik kehidupan seseorang itu adalah ilmu pengetahuan. Bhagavad Gita mengatakan bahwa yadnya terbaik dari semua yadnya adalah jenana yadnya, ilmu pengetahuan. Bahkan Bhagavad Gita dengan tegas mengatakan dengan ilmu pengetahuan lautan dosa pun bisa kita seberangi. Dengan ilmu pengetahuan maka segala ketakutan tidak akan pernah ada. Dengan ilmu pengetahuan segala penderitaan tidak akan pernah ada. Jadi pemimpin Hindu untuk Bali harus berpikir tentang ilmu pengetahuan ke depan, membekali anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan. Nah, kita lihat juga kalau negara-negara lain terlalu jauh barangkali,
kepada tetangga-tetangga provinsi lain, kabupaten lain. Kemajuan itu sangat ditentukan oleh pola pikir yang berbasis kepada ilmu pengetahuan. Seperti itulah yang disebut dengan ambeg paramarta. Mana yang boleh nomor satukan, mana yang boleh di nomor duakan. Itu contoh-contoh beberapa, kalau disebutkan satu persatu mungkin terlalu panjang. Sampaikan tadi bahwa Suryo Brata itu adalah adil. Adil dengan siapapun. Jadi istilah Bali kan nyeneng tengah. Nyeneng tengah, ya. Jadi netral. Kemudian niki iwau kan terkait dengan Aste Brata yang setelah gamblang sekali dan patut memang kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Selain Aste Brata tadi sudah dijelaskan, adakah konsep-konsep kepemimpinan kita di Hindu, terutama di Hindu di Bali niki yang patut kita pakai sebagai pedoman untuk terkait dengan kepemimpinan? Itu kepemimpinan di Bali itu sangat patut kita jadikan contoh. Saya sangat mengagumi semeton di desa-desa Bali kuno. Kepemimpinannya itu tidak pernah menimbulkan konflik. Karena sistem pemilihannya bukan memilih, tapi berdasarkan ulu apad. Siapa yang paling senior, yang paling berpengalaman, beliaulah ada pada posisi paling tinggi sebagai kubayan. Di bawah itu ada kubau dan sebagainya. Ini mengikuti senior system. Dengan demikian tidak ada pernah konflik pemilihan pemimpin. Yang kedua, seperti yang Jiro katakan tadi, pemimpin itu ada di tengah-tengah. Tidak boleh ke kiri kanan. Kalau kita belajar dari filosofi Hindu yang di Bali dengan pengidar-idar nawasangonya, pemimpinnya siwanya di mana? Di tengah. Jadi siwa di tengah. Bahwa di selatan ada merah, di barat ada kuning, kan gitu ya. Di utara ada hitam, di timur ada putih, itu kan di luar. Setelah ke tengah menjadi siwa, itu adalah wiswa warna. Semua warna harus ada di sana. Itu contoh yang sangat bagus dalam melaksanakan pemerintahan pada semua level di Bali. Mulai dari Banjar, desa adat, desa dinas, kecamatan, kabupaten, sampai ke provinsi. Mari kita belajar dari pengidar-idar nawasango yang setiap hari kita sebutkan. Mecaru nyebutkan nike, ngenteng linggih nyebutkan nike, mesegahan nyebutkan nike, ngotonen panak nyebutkan nike. Kenapa kok kita sebutkan sehari-hari, tidak kita ambil nilainya? Itu yang pertama. Kemudian dari berbagai susastra di Bali, yang tentu saja datang dari Jawa kuno, kan ada beberapa ungkapan-ungkapan yang sangat menarik seorang pemimpin. Salah satu dalam Menawar Dharma Sastra adalah pemimpin itu tidak akan menjadi senang oleh rakyatnya. Tetapi pemimpin akan senang kalau rakyatnya bahagia. Performance indikator seorang pemimpin, kesuksesan seorang pemimpin diukur dari seberapa besar dia bisa membahagiakan rakyatnya dalam jangka panjang, bukan kebahagiaan semu. Bukan sekedar memberikan uang untuk belanja sehari habis, tapi memberikan kebahagiaan secara jangka panjang. Disebutkan dalam berbagai susastra, tugas pemimpin itu adalah kesayan ikang, papo, nahan, prayojana. Kita hafal semua itu, tapi apakah sudah kita laksanakan nilai-nilai yang ada? Jadi pemimpin itu, tadi Jero menyebutkan Ramayana, ada juga di sana, inakaning bono kabeh. Jadi tugas pemimpin adalah membuat dirinya bermanfaat bagi dunia keseluruhan. Gitu. Jadi banyak sekali nilai-nilainya. Tapi sekali lagi, nilai-nilai itu, kata-kata itu, meskipun sudah dibuat ribuan tahun yang lalu, nilai-nilainya masih sangat relevan untuk masa kekinian. Apalagi kita di Bali harus bangga menjadi salah satu pewaris kebudayaan leluhur kita yang ada abad ke-9 di Jawa,
abad ke-11 zamannya Teguh Dharmawangsa, abad ke-13 zamannya Kertanegara, zamannya Majapahit, abad ke-14 sampai dengan abad ke-16, semua terakumulasi di Bali sekarang. Kita bangga mewarisi itu dan kita harus mampu mengkontekstualisasi warisan-warisan itu dalam situasi kekinian. Gitu. Disinilah pentingnya kita memegang nilai. Cara boleh berbeda, tapi nilai yang diwariskan oleh leluhur kita itu harus kita pegang teguh. Ya. Yang belakangan ini, yang sangat dilematis, pemimpin sudah bagus, bahkan mendekati perfect, tapi toh juga hujatannya juga luar biasa. Ini kan memang susah untuk dipahami, sehingga apa yang sering dinasehatkan oleh ajaran agama Hindu yang kita pahami di Bali, antige sepetalangan wuk sanungal tanhana wikaraniya. Telur dalam satu bengbengan ada yang tidak jadi satu semua. Itu hal yang biasa, tapi ini sulit untuk dipahami oleh para pemimpin kita yang pada akhirnya ya berhadapan-hadapan akhirnya. Terus itu. Mari kita ambil kembali nilai Asa Brata, yaitu nilai daripada Baruna Brata, sifat-sifat laut. Apa yang tidak masuk ke laut? Bangkai apa yang tidak dibuang orang di sungai ke laut? Tapi laut tidak pernah mengembalikannya ke sungai. Laut menelan semuanya dalam keadaan tenang. Itulah tugas seorang pemimpin. Jadi apapun yang dikatakan oleh masyarakat, kita analisis, kita kunyah, dan kita ambil yang positif. Jangan lagi mengembalikan hal yang negatif kepada rakyat. Nah, soal adanya yang menghujat, itu sejarah itihasa juga sudah mengajarkan kepada kita. Kita di Hindu sangat percaya bahwa Krishna adalah awatara Wisnu. Kan gitu kan? Awatara loh. Dewa loh. Apakah Krishna tidak dihujat? Sisupala sangat menghujat Krishna. Kemudian beberapa Korawa sangat menghujat Krishna. Bahkan Dewi Gandhari mengutuk Krishna. Jadi jangankan kita wong matah seperti ini, awatara Wisnu saja tetap dihujat, tidak lepas daripada Ruwo Bineda. Atau awatara Wisnu sebelumnya, Rama. Betapa Rama dinistakan oleh ibu tirinya, Kekayi. Padahal awatara. Jadi mari kita besarkan hati bahwa kalau ada orang yang menghujat kita sebagai pemimpin, terima dengan positif. Kenapa Anda dihujat? Karena Anda seorang pemimpin. Kalau saja Anda orang bukan siapa-siapa, tidak akan ada yang menghujat. Jadi hujatan adalah salah satu bentuk pengakuan eksistensi seorang pemimpin. Jadi ambil positifnya. Dengan penjelasan tadi, Titiang teringat beberapa pesan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh kita, pengeliksir kita, bahwa ini juga contoh dipakai. Seorang resi ketika ada di pinggir sungai ketemu kalajengking, ya resi itu ya memang kewajiban Sudarmo membantu, menyelamatkan. Sedangkan kewajiban seorang kalajengking secara intuisinya itu memang harus menyengat. Jadi masing-masing punya tugas, lakukan tugas masing-masing, begitu kan? Begitu. Dan dilanjutkan resi itu berkata, kenapa harus membela kalajengking? Kan gitu kan? Loh, orang kalajengking memang Sudarmonya seperti itu. Di samping itu, masa kita berbuat kebaikan harus kalah dengan mereka yang berbuat kejahatan? Tetaplah teguh dengan kebaikan. Masa gara-gara digigit kalajengking aja kemudian kalajengkingnya dibunuh? Berarti kalah itu. Kalah.
mengalahkan dirinya, kalah dia. Sedangkan Maharishi itu akhirnya kan tetap menyelamatkan kalajengking itu, walaupun tangannya digigit. Nah, kalau sekarang misalnya, kalau bawa konteks sekarang, pasti banyak teman-teman yang di LSM maupun media, netizen, akademisi di kampus membuat kritik-kritik terhadap pemimpin. Itu pasti. Tetapi apakah dengan kritik itu kemudian pemimpin harus membenci kampus, pemimpin harus membenci LSM, pemimpin harus membenci wartawan, media massa? Kan tidak. Jadi disinilah diperlukan kematangan mental, kematangan kedewasaan sikap dari seorang pemimpin yang harus bisa meniru Dewa, Baruna, atau laut. Gitu. Masyarakat yang kita pimpin kan biasanya suka yang sifatnya pragmatis, yang segera. Kadang-kadang masyarakat tidak mau berpikir tentang kedepannya seperti apa gitu. Jadi siapa yang memang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang pragmatis itu pasti mendapat dukungan. Itulah kesalahan pemerintah selama ini yang selalu memberikan ikan kepada masyarakat, tidak memberikan pancing. Jadi kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, seharusnya pemimpin itu tidak mengejar popularitas sesaat. Jadi kalau kita memberikan beasiswa pendidikan untuk anak-anak kita, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, mereka akan menjadi sumber daya manusia yang luar biasa. Tetapi kalau kita puas sekarang dengan hanya membantu begitu saja, anak-anak kita di Bali cukup hanya menjadi gardener, menjadi front office di hotel, atau menjadi bellboy, cukup income-nya sementara, tetapi ke depan bagaimana? Bali akan semakin ditindas oleh tenaga-tenaga dari luar. Ini yang selalu saya katakan dari dulu, SDM itu kunci untuk pembangunan Bali ke depan. Berkali-kali juga teman-teman lain memberikan contoh yang ekstrim. Kalau SDM Bali tidak diberdayakan, tidak dilakukan pembenahan secara berencana, maka jangan menyesal kalau besok Bali seperti Hawaii, atau dalam negeri besok orang Bali akan menjadi orang Betawi. Kenapa? SDM. Oleh karena itu kembali yang menyampaikan, mari kita pilih pemimpin yang mempunyai visi ke depan, yang 10-20 tahun bahkan 100 tahun ke depan pemikirannya. Dan untuk itu benar sekali Jero tadi, masyarakat kita mungkin sebagian besar tidak bisa melihat itu. Oleh karena itulah perlu edukasi kepada masyarakat. Mari kita sering-sering sharing seperti ini sehingga masyarakat mendengarkan. Dari 1000 yang mendengarkan barangkali 100 yang resepang. Dari 100 yang resepang mungkin 50 yang mengikuti. Udah luar biasa. Nah, inilah bagi saya yang saya katakan tadi, yadnya yang tertinggi adalah jenano yadnya. Kembali kita flashback ke belakang, di zaman dulu Raja Dinasti Majapahit pertama di Bali, dan Sri Krishna Kepakis kan memang kurang hirau dengan paryangan-paryangan, sehingga menyebabkan kemarahan dari masyarakat Bali waktu itu, terutama orang-orang Bali Age. Akhirnya ya tidak dipercaya, hari pemberontakan akhirnya. Jadi maksud itu yang menyampaikan bahwa seorang pemimpin ini ke depan ya memang harus ada perhatian dengan adat budaya Bali sesungguhnya. Iya. Benar itu pendapat itu? Itu suatu keharusan. Satu, kita belajar dari sejarah kegagalan Kresna Kepakisan. Yang kedua, kita melihat ke depan itu budaya, adat ataupun dan agama di Bali ini merupakan salah satu identitas yang menjadikan Bali itu dikenal dunia.
Kenapa orang Bali terkenal? Kenapa orang datang ke Bali dan sebagainya? Itu karena adat, budaya, dan agamanya yang tetap ajak, tetapi kehebatan Bali adalah mampu memodernisir adat, budaya, agama. Jadi, saya selalu mengatakan sebagai seorang akademisi, Bali itu adalah contoh baik daripada bagaimana orang Bali yang tradisional adalah orang Bali yang modern. Punapi maksudnya? Bagaimana orang Bali yang modern, tapi dia adalah orang Bali yang tradisional. Punapi, ini yang terjadi di Bali. Iya. Jadi, bagaimanapun pendidikan orang Bali tingginya, bagaimanapun jabatan tingginya, dia tetap akan berusaha membuat rumah dengan style Bali. Kan tradisional jadinya. Iya. Bagaimanapun orang Bali tinggi pendidikannya, kalau dia sudah keberbahan, kalau sudah dia ada masalah, pasti tetap mencari jalan-jalan alternatif. Tidak semuanya ke dokter. Kemajuan Bali dari segi ekonomi, dari segi pergaulan internasional, menurut pengamatan saya, tidak sepenuhnya membuat Bali, orang-orang Bali itu tercerabut dari akar-akar budayanya. Tetapi kalau ini tidak dikelola dengan baik, itu makin lama akan terjadi pertentangan dikotomi antara sektor budaya dengan sektor modern. Oleh karena itu, Titiang sangat setuju. Seorang pemimpin harus concern benar-benar dalam melestarikan adat, budaya, agama, dan lingkungan. Oleh karena itulah, maka Titiang sangat mendukung adanya pemungutan donasi dari wisatawan asing 150.000 atau $10 untuk kepentingan apa? Harus diususkan itu untuk kepentingan pelestarian adat, budaya, agama, dan lingkungan. Jangan untuk yang lain. Kita punya DPRD kan? Baik di kabupaten, kota maupun di provinsi. Harus dikontrol DPRD. Karena apa? Dana itu adalah dana add-on, dana tambahan yang tidak berasal dari APBN, tidak berasal dari dana transfer, tidak berasal dari PAD sebelumnya. Kan tambahan. Jadi tambahan itu mestinya betul-betul digunakan, designated istilahnya, untuk kegiatan-kegiatan yang memang termasuk kategori pelestarian kebudayaan dan lingkungan. Dengan catatan pelestarian itu ada 4 tadi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, yaitu pelindungan, yang mana harus dilindungi sebagaimana adanya, jangan diutak-atik. Yang kedua, pengembangan, yang mana harus dikembangkan, diadaptasi, direnovasi, rehabilitasi. Dan yang ketiga, yang mana yang bisa dimanfaatkan dalam rangka pelestarian. Tarian-tarian dimanfaatkan, karena dengan pemanfaat itulah orang mau melestarikan, dan sebagainya. Dan yang keempat, itu pembinaan oleh pemerintah. Nah, keempat inilah harus dijadikan pilar strategi dalam rangka pelestarian kebudayaan dan sesuai dengan undang-undang. Pemimpin ke depan yang Iratu maksudkan mungkin pemimpin yang betul-betul untuk Bali ya, yang memang napasnya pun Bali, harus budaya Bali. Harus ngerti Bali. Darah dan dagingnya pun harus dipenuhi. Harus Bali, karena Bali ini unik dan kita anggawi bahagia bahwa sudah ada undang-undang tentang Provinsi Bali. Betul. Dengan undang-undang itu pemimpin di Bali, bukannya gubernur loh, termasuk juga bupati wali kota, mempunyai peluang yang lebih besar untuk meningkatkan concern kepada hal-hal yang uniquely Bali gitu. Dengan adanya pilkada, pilgub dan lain-lainnya niki menawi wenten pesan pitekat utena pila nika. Deres ade. Yang pertama untuk semeton Bali semuanya, mari kita memilih pemimpin dengan hati yang ning. Yang ning. Jangan karena kita didatangi pagi-pagi dengan amplop berisi tertentu, kita memilih itu. Itu tidak ning.
Yang kedua, jangan kita bertengkar dengan saudara, dengan tetangga, dengan ipar, dengan mertua hanya karena perbedaan pilihan. Mohon maaf, ini bukan pesan KPU, tetapi sebagai orang Bali, sebagai orang yang sangat mencintai Bali, itu tidak ingin menyampaikan pesan itu. Yang kedua, pesan yang ketiga, dalam masa kampanye, hindarilah hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik. Dan kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Jangan karena pilihan, kemudian kita bertengkar. Dan untuk pemimpin yang terpilih, begitu terpilih, Anda adalah milik rakyat Bali, milik Kabupaten ABCD, dan bukan milik daripada pemilih. Kembali kepada Surya Brata yang Titiang sampaikan tadi. Inge luar biasa. Demikian Sawitra Walining iring sinep antep para mesanti. Om Santi 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 Om.